3. Yuk. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang pada malam hari ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi tentang mata kuliah rangkaian listrik 2. Pertama-tama sebelum kita memasuki materi, alangkah lagi kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Jamas. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2021. Dan teman saya di sini ada Rian Adam Hidayatullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Adam Hidayatullah dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dengan NIM 22832100030. Terima kasih. Saya Isma Nur Syabani dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Ya. Saya Putri Andini Maulana dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2021. Baik, terima kasih atas pengenalan teman-teman semua. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa lebih akrab lagi, bisa lebih tahu lagi. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Kita di sini ingin membahas tentang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Mungkin moderator bisa next. Oke, kita mengambil sumber dari buku Electric Circuit Analysis dari yang ditulis atau yang dikemukakan oleh Dr. E. Johnson 1992, Electric Circuit Analysis, Printice, Hall. Next. Hukum Kirchhoff, teman-teman semua ya. Oke, next. Nah, sini ada Kirchhoff Laws yang berbunyi conservation law of charge state that charge can neither be created nor destroyed in a given volume. Hence, if the positive charge that flows into a volume at any instant exceeds the positive charge that flow out of the volume at the same instant, then the net charge stored inside the volume must be increased at that instant. Similarly, if the positive charge that flows out of the volume exceeds the positive charge that flows into the volume at that instant, then the net charge stored within must be decreasing at that instant. Therefore, the net positive current that flows into the volume at an instant must be equal to the rate of charge of net charge stored within that volume at that instant. Yang artinya itu hukum kekekalan muatan menyatakan bahwa muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam volume tertentu. Oleh karena itu, jika muatan positif yang mengalir ke dalam volume pada setiap saat melebihi muatan positif yang mengalir keluar dari volume pada saat yang sama, maka muatan bersih yang tersimpan di dalam volume harus meningkat pada saat itu. Lalu demikian pula, jika muatan positif yang mengalir keluar
yang mengalir keluar dari volume melebihi muatan positif yang mengalir ke dalam volume pada saat itu. Maka muatan bersih yang tersimpan di dalamnya harus berkurang pada saat itu juga. Oleh karena itu harus positif bersih yang mengalir ke dalam volume. Intinya tuh pada saat harus sama dengan laju perubahan. Oleh karena itu harus positif bersih yang mengalir ke dalam volume pada saat harus sama dengan laju perubahan muatan bersih yang tersimpan dalam volume tersebut pada saat itu. Pernyataan matematis dari fakta ini disebut persamaan kontinuitas untuk arus. Jika untuk beberapa alasan muatan bersih di dalam volume dibatasi untuk tetap nol pada semua saat atau dibatasi untuk tetap pada nilai konstan pada semua saat, maka harus positif bersih yang mengalir ke dalam volume harus nol sama sekali. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk Saudara Rian Adam Hidayatullah, dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada yang sebelumnya telah menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Saya akan melanjutkan paparan yang tadi yang telah disampaikan. Hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau biasa disebut KVL states that's the algebraic sum of current leaving a node in a lumped parameter circuit in equal to 0 on a instant-to-instant basis. KCL at a node can be stated in alternative ways. Kirchhoff's current law atau KVL states that the algebraic sum of entering a node in a lumped parameter circuit in equal to 0 on a instant-to-instant basis. Kirchhoff's current law KVL states that the sum of current entering a node in lumped parameter circuit through some wires must be equal to the sum of current leaving the same node through the remaining wires on a instant-to-instant basis. Nah, artinya hukum Kirchhoff atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar alus yang meninggalkan titik dalam rangkaian parameter yang disamakan dengan nol pada basis instan ke instan KCL atau KCL n pada sebuah node dapat dinyatakan dengan cara alternatif. Hukum arus Kirchhoff atau KVL menyatakan bahwa jumlah arus aljabar yang memasuki
simpul dalam rangkaian parameter yang disamakan sama 0 pada basis instan ke instan. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang memasuki simpul dalam parameter yang disatukan melalui beberapa kabel harus sama dengan nilai jumlah arus yang meninggalkan simpul yang sama melalui kabel yang tersisa secara instan. Jadi rumusnya itu I masuk sama dengan I keluar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan, Syahbani. Padanya dipersilakan. Terima kasih, Rian Adam. Hukum Ohm. This law is named after the German mathematician George Simon Ohm, who first announced it in 1827. Ohm's law states that the ratio of the potential difference dilambanginya P between any 2 points of a circuit to the current dengan lambangnya I besar atau kapital flowing. Now it is constant provided the temperature remains constant. The constant is actually denoted by resistance yang dilambangin dengan R of the circuit. Hence, R sama dengan V per I, sedangkan ohms sama dengan volt ampere, where V sama dengan voltage between 2 points. I sama dengan current flowing, R sama dengan resistance of the conductor. Jadi, I sama dengan V per R atau V sama dengan R. Ampere sama dengan volt, or ohms or volt sama dengan ampere kali ohm. Maksudnya di sini menjelaskan tentang hukum ini hukum Ohm ini dinamain oleh ahli matematika namanya German George Simon. Ohm pertama kali dinyatakannya pada tahun 1827. Hukum Ohm menyatakan bahwa rasio perbedaan potensial atau V antara dua titik manapun dari suatu rangkaian dengan arus sama dengan I yang mengalir melalui konstanta asalkan suhu tetap konstan. Konstanta biasanya dilambangkan dengan resistansi. Dilambangkannya dengan huruf R dari rangkaian. Oleh karena itu, R sama dengan V per I, Ohm sama dengan volt ampere, di mana ampere V sama dengan tegangan antara dua titik, I sama dengan arus yang mengalir, R sama dengan resistansi penghantar. Atau I sama dengan V per R, atau V sama dengan IR, ampere sama dengan volt, atau ohm, volt sama dengan ampere kali ohm. Boleh di next. Ohm's law can be applied to an electric circuit as a whole, or it can be applied to any part of it. This is an important law in electrical engineering. This law is applicable for DC circuit only. Maksudnya di sini
hukum Ohm dapat diterapkan pada rangkaian listrik secara keseluruhan atau dapat diterapkan pada bagian manapun. Hukum itu penting dalam teknik listrik. Hukum ini hanya berlaku untuk rangkaian DC. Selanjutnya, mungkin segitu saja penjelasan yang saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Andidi. Ya, makasih ya Isma. Kita masuk ke Ohm's Law Problems atau persoalan atau soal tentang hukum Ohm. First, soalnya, the current passing through lamp is 0.5 amp and the supply voltage is 250 volts. Calculate the resistance of filament lamp. Maksudnya itu, arus yang melalui sebuah lampu adalah 0,5 dan tegangannya adalah 250 volt. Nah, disuruh menghitung tentang berapa hambatannya. Caranya penyelesaian adalah given diketahui I equal to 0.5 amps or I sama dengan 0,5 ampere, V equal to 250 volt atau 250 volt, ditanya required R, ditanya hambatan, sama dengan jawabannya, as we know sebelumnya, yang seperti kita tahu sebelumnya, itu ada rumusnya R equal to V divided by I. R sama dengan V dibagi I, as per Ohm law. R equal to 250 divided by 0.5, itu equal to 500 ohm. Jadi res ohm itu sama dengan 250 dibagi 0,5 sama dengan 250 dibagi 0,5 itu sama dengan bukan 500 harusnya. Oh iya, yang 500. Sama dengan 500 ohm. Yang kedua, soalnya itu ada 230 volt tester has a resistor of 23 ohm. What will be minimum rating of the fuse in the electric circuit of using the tester? Maksudnya soalnya itu ada penguji 230 volt memiliki hambatan sebesar 23 ohm. Berapa nilai minimum sekring dalam hambatan listrik untuk menggunakan penguji? Nah, ini given diketahui V equal to 230 volts equal E. Diketahui V sama dengan tegangannya sama dengan 230 volt dan ditanyanya I. R-nya diketahui 23 ohm. As we know, R equal to V per I, itu jadi dibalik rumusnya. Jadi I sama dengan V per R, jadi 230 per 23 sama dengan 10 ampere. Notes, ada catatannya, the rating of the fuse means the maximum current of the fuse allowed to pass through it beyond which the fuse melt, choose disconnecting the circuit. Artinya, note-nya itu nilai sekring berarti arus maksimum yang diizinkan sekring untuk melewati sekring tersebut. Di luar itu sekring meleleh sehingga memutuskan semua sirkuit. Jadi nggak boleh di luar dari arus itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sekiranya sudah ikut dalam berdiskusi pada malam hari ini. Mungkin jika rasa ada pertanyaan, bisa ditanyakan agar kita adanya diskusi pada malam hari ini. Kalau masih rasa tidak, bisa kita lanjut lagi.
mungkin tidak ada ya. Jadi mungkin sampai segini aja kali kita diskusinya, karena kita masih ada satu lagi materi yang ingin kita diskusikan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.